Logo halal yang diluncurkan oleh Departemen Agama seiring dengan sertifikasi halal yang diambil alih oleh Departemen Agama, ada juga yang sedikit mempersoalkan atau meributkan. Yang biasa orang bodoh itu kan kerjaannya kan ribut, makanya ada ayat Al-Quran fa'arid nganil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang jahil kan kerjaannya gitu. Kalau kita bandingkan logo halal yang kemarin di MUI itu dengan dibandingkan yang sekarang itu kira-kira begini. Kalau yang logo yang lama itu kan simpel, sederhana. Kalau logo yang baru ini kan dengan hot hufi ya, jenis tulisan Arab yang dipakai pada zaman Rasulullah gitu. Kalau logo lama itu ya anak SD aja bisa nulis kayak gitu. Itu bukan logo kalau menurut saya. Kalau logo yang baru ini pilihan hotnya yang tepat, hot yang dipakai di zaman Rasulullah, hot yang dipakai untuk penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah, kemudian stilisasinya luar biasa secara estetik gitu. Ini benar-benar menunjukkan identitas kultural Indonesia gitu. Ada yang bilang itu kayak gunungan wayang, ya bisa dibilang begitu juga bisa juga bisa dikatakan juga kayak apa itu kubah masjid kan bisa. Kubah masjid kan simbolnya juga seperti gunungan kan, kubah masjid atau menara itu, manar tempat api. Dan kubah masjid itu sendiri kan diambil dari tradisi apa itu, ditiru dari tempat peribadatan Zoroaster agama yang dulu berkembang di Persia, di Iran sekitar itu kan, agama Majusi kalau dalam bahasa Arab itu ya. Nah itu kan ekspresi kesenian berdasarkan kultur atau culture tertentu. Nah yang label, kembali ke label yang di launching oleh Departemen Agama ini, kalau orang ngerti estetika visual itu mereka akan berkomentar wow keren banget kan itu. Dan ini khas Indonesia. Nah, itu dengan huruf hot yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian distilisasi, dikontekstualisasikan dengan budaya Indonesia. Sebenarnya juga bukan hanya sekedar budaya Indonesia ya, sebenarnya juga bentuk apa itu, penerusan dari bentuk-bentuk yang biasa kita lihat di masjid atau musola. Karena di masjid atau musola itu misalnya pengimamannya, kemudian pintunya, jendelanya kadang-kadang kan dibuat bentuk-bentuk seperti itu kan, bentuk-bentuk seperti menara, seperti gunungan itu, seperti ya, menara itu kan kobaran apinya seperti itu, seperti gunungan. Nah, filosofinya luar biasa itu. Jadi ya kalau saya simpulkan itu simbol lama MUI itu ya, simbol halal itu terlalu sederhana, terlalu simpel, terlalu apa ya, ya anak SD juga bisa kan. Ampun maaf loh ini saya kan juga pelukis, jadi ya ini penilaiannya jadi kalau dari segi estetik gitu loh. Dan kalau simbol halal yang baru yang dilonceng ini oleh Gus Menteri ini, sekali lagi itu secara estetika visual dahsyat, secara filosofis juga dahsyat, dan memenuhi kaidah penulisan khot. Dan kita diingatkan lagi mengenai khot tertua, khot atau jenis tulisan tertua yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Keren banget. Bahwa ada yang ribut ya biasa, orang bodoh kan biasanya ribut. Biasanya kan orang-orang yang hijrah-hijrahan gitu. Yang suka main hijrah-hijrahan, pakai serban, pakai jenggot gitu. Merasa diri paling hebat, paling benar. Yang lain dianggap bodoh, salah.
ya anak-anak Islam kemarin sore. Tapi ya kita apresiasi lah, mereka sudah maulah jadi anak Islam kemarin sore. Mudah-mudahan mereka berkembang terus, karena agama itu hanya akan semakin dipahami ketika dipraktekkan, ketika secara konsisten minta hidayah kepada Allah dan terus menerus riyadhah atau mujahadah dengan butuh waktu lama. Makin lama ya makin insya Allah secara umum makin paham. Nah makanya kalau mereka agak cerigis gitu, ya namanya juga anak kemarin sore juga nggak usah serius-serius nanggapin lah. Kayak kita ngadepi anak kita yang masih TK kan, suka nyala-nyalain kita kan ya, ya ketawa aja gitu. Oke.